Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat, kalian telah menjadi calon siswa SMA Negeri 1 Tambak Rejo. Pada kali ini, saya Bu Iva yang nantinya akan mengajarkan bimbingan konseling akan memberikan materi mengenai kenakalan remaja. Menurut kalian, apa coba arti dari remaja? Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja itu siapa ya? Remaja merupakan peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Ini ada gambarnya. Kalau ya gambarnya ini di samping meskipun memakai baju SMA, tetapi ini bukan remaja ya. Kemudian yang akan kita bahas tentang kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja? Kenakalan remaja merupakan gejala sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Itu contohnya. Jenis-jenis kenakalan remaja. Untuk saat ini sebenarnya banyak sekali jenis-jenis kenakalan remaja. Ada beberapa yang sangat menonjol bisa kita lihat. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Kedua, penyimpangan seks atau seks bebas. Kemudian, pornografi atau porno aksi, tawuran, dan ada juga kebut-kebutan di jalan atau balapan liar. Ini, yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non-medis atau ilegal terhadap barang-barang yang dinamakan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia pemakainya. Jadi sebenarnya narkoba, psikotropika, atau obat-obatan adiktif itu memang bisa digunakan kalau secara medis. Tetapi kalau digunakan secara non-medis, maka dinamakan penyalahgunaan narkoba. Biasanya penyalahgunaan narkoba itu diawali dengan kebiasaan merokok. Yang ketiga, yang kedua, seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja sebenarnya. Ini mengapa atau bagaimana bisa terjadi seks bebas? Alur-alurnya itu biasanya yang seperti ini. Pertama, kenalan. Kalian bisa lihat gambarnya. Kalau kenalan seperti itu ya, gak berjauhan. Kemudian sampai di rumah SMS, telepon dengan lawan jenis. Tahap selanjutnya lebih intens lagi, kencan. Kemudian lebih jauh lagi dan bisa terjadi free sex atau seks bebas yang kemudian bisa jadi mengakibatkan hamil di luar nikah. Kalian harus paham ini karena sudah mulai dewasa. Yang selanjutnya
pornografi. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, foto, tulisan, dan lain-lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai kesusilaan. Mengapa ini kok sangat dicermati di kalangan remaja? Karena ada penelitian dari Komisi Perlindungan Anak kepada 4.500 remaja di 12 kota besar itu bahwa 97% remaja pernah menonton atau mengakses pornografi. 93% pernah berciuman dan 62,7% pernah berhubungan badan serta 21% remaja telah melakukan aborsi. Ya, semoga saja kalian tidak termasuk ini ya. Dan untuk porno aksi maupun pornografi ini ada pasalnya, di mana setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Itu semuanya dilarang. Ini pasal tersebut tujuannya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, memberikan pembinaan, dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Dan ketentuan pidananya bisa kalian lihat, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, itu bisa dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Terus kemudian yang meminjamkan, mengunduh, itu paling lama 4 tahun dan paling banyak 2 miliar hukumannya. Selanjutnya, untuk tawuran atau perkelahian di Indonesia itu sangat berkembang sekali, banyak sekali fenomena tawuran, baik itu antar pelajar, bisa jadi antar kampung, dengan beberapa sebab yang kadang sepele namun bisa menyebabkan tawuran besar. Contohnya ini memang lama ya, contohnya di tahun 2013 menahan 2 siswa SMK yang terlibat penganiayaan kepada salah satu SMK yang lainnya. Ini contohnya. Yang seperti ini jangan ditiru. Atau sekarang tidak hanya cowok ya, cewek pun sekarang punya geng. Seperti ini contohnya, geng Nero. Sudah disebutkan tadi bahwa tawuran biasanya terjadi karena hal-hal yang remeh kemudian diperbesar dan kemudian membalasnya dengan memukul, memaki, kemudian menambah banyak orang lagi, dan kemudian dinamakan tawuran. Kalau
kaum pelajar tawuran itu biasanya terjadi dikarenakan karena ingin menunjukkan jati diri mereka. Ini loh aku yang lebih kuat. Atau ingin dikenal dengan sebutan berani, keren, dan solider. Misalnya seperti ini, oh temanku, saya tidak rela mereka dilukai, saya juga harus berani. Seperti itu contohnya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus memiliki kecapapan berpikir dulu. Pikir dulu bagaimana dampaknya nantinya. Kemudian belajar mengenali dan menemukan informasi, baru mengambil keputusan. Apakah informasi yang disampaikan itu sudah benar? Kita cari dulu. Kemudian dibutuhkan kesabaran, jangan terpancing emosi. Atau mungkin bisa, ya sudah, saya tidak ikut-ikutan. Selanjutnya ini contohnya. Wow, anak SMP ya, bisa balapan sama pembalap ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, yang itu jangan ditiru, apalagi tadi tidak menggunakan helm ataupun kelengkapan yang lainnya. Secara keseluruhan, penyebab terjadinya kenakalan remaja yang pertama faktor internal, pencarian identitas diri itu yang paling banyak. Jadi mereka masih mencari saya itu tepatnya ingin seperti apa. Mereka masih mencari-cari ini seperti ini atau seperti ini, yang kadang juga mencari hal-hal yang baru. Yang kedua, kontrol diri yang lemah atau labil, sehingga tidak bisa membedakan tingkah laku baik dan tidak baik untuk diterima di masyarakat, yang berakibat akan terseret pada perilaku yang menyimpang, biasanya disebut nakal. Faktor eksternal yang pertama, perceraian orang tua atau keluarga yang tidak harmonis, kemudian pendidikan yang salah dalam keluarga, kemudian tidak dibekali dengan pendidikan agama, salah pergaulan, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, atau kalau sekarang mungkin juga disebabkan oleh informasi global atau media massa. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja, yang pertama, orang tua harus dapat menjadi figur yang baik bagi anaknya. Sering komunikasi di dalam lingkungan keluarga, penanaman ilmu agama yang kuat, memilih teman yang baik, motivasi dari keluarga, guru, dosen untuk melakukan hal-hal yang positif, dan yang terakhir, lebih baik kalian menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Demikian tadi materi tentang kenakalan remaja. Apabila telah kalian simak, kalian bisa menyaring mana yang harus ditiru dan mana yang harus dihindari. Semoga setelah selesainya MPLS ini, kalian bisa menjadi siswa SMA Negeri 1 Tambak Rejo yang dibanggakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.